Baik, hari ini kita melanjutkan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ingat-ingat kemarin kalau kelarutan itu lambangnya S kecil, kalau hasil kali kelarutan lambangnya KSP. Kalau di pertemuan yang kemarin kan kita membicarakan hubungan S sama KSP, terus kita menentukan nilai KSP, menentukan nilai S. Nah, sekarang kita membahas menentukan senyawa yang mudah larut dan sukar larut. Bagaimana sih caranya kita tahu, oh senyawa ini mudah larut, kalau yang ini sukar larut? Kalau dibandingkan, senyawa yang mudah larut itu bisa dilihat dari nilai S-nya. Kalau yang mudah larut, nilai S-nya besar. Kalau yang sukar larut, nilai S-nya lebih kecil. Jadi kita nggak lihat nilai KSP-nya, kita lihat nilai S-nya. Misalkan, mana yang lebih mudah larut dalam air, AgCl atau Ag2S? Kalau AgCl kan KSP-nya 10⁻⁻10. Kalau Ag2S KSP-nya 4 kali 10⁻12. Dari sini kan kita tahu, oh KSP-nya AgCl sama Ag2S masih lebih besar KSP-nya AgCl. Cuma untuk menentukan mudah larut atau enggak, itu enggak dilihat dari KSP-nya, tapi kita harus hitung nilai S-nya. Jadi kita hitung nilai S-nya. Kalau AgCl kan kalau seumpama terionisasi, terdisosiasi jadi Ag plus ditambah Cl min. Kalau Ag plus karena cuma satu berarti kita lambangkan S, ini juga S. Jadi nilai KSP-nya itu sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl minnya. Kalau Ag plus berarti kita lambangkan S, ini juga S, berarti ketemu S kuadrat. Sedangkan nilai KSP-nya kan 10 pangkat min 10. Berarti S-nya berapa? Berarti akar dari 10 pangkat min 10. Berarti S-nya 10 pangkat min 5. Kalau Ag2S berarti kita disosiasi dulu. Dia kalau terdisosiasi jadi 2Ag plus tambah S2 min. Karena Ag-nya 2 berarti 2S, S-nya cuma 1, berarti S saja. Berarti nilai KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus kuadrat, karena koefisiennya 2, kali konsentrasi S 2 min. Ag plusnya tadi dilambangkan 2S kuadrat, S2 minnya dilambangkan S. Berarti 2 kuadrat 4S kuadrat dikali S ketemu 4S pangkat 3. Sedangkan tadi KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 12. 4-nya coret. Berarti S-nya akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 12. Ketemu 10 pangkat min 4. Nah, S-nya AgCl dibandingkan sama S-nya Ag2S. Kalau S-nya AgCl 10 pangkat min 5, kalau S-nya Ag2S 10 pangkat min 4. Berarti lebih besar S-nya Ag2S. Berarti Ag2S lebih mudah larut. Jadi begitu cara menentukan mana yang lebih mudah larut, mana yang lebih sukar larut. Kita lihat dari nilai S-nya. Lalu bagaimana pengaruh ion senama terhadap kelarutan? Kita misalkan gini, kalau saya memasukkan 1 sendok gula dalam air sama 1 sendok gula dalam air gula, kira-kira mana yang lebih mudah larut? Kalau di kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa ternyata gula yang dimasukkan dalam air akan lebih mudah larut daripada kita memasukkan gula ke dalam air gula. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, terus apa kesimpulannya? Ternyata adanya sesuatu yang sama, atau dalam bab ini disebut ion senama. Adanya ion senama mengakibatkan nilai kelarutan atau S-nya turun, atau jadi sukar larut. Misalkan untuk contoh soalnya, KSP AgCl itu 10 pangkat min 10. Pada gelas mana AgCl mudah larut? AgCl saya masukkan dalam air. AgCl saya masukkan dalam larutan NaCl 0,1 molar. AgCl saya masukkan dalam Ag2SO4 0,1 molar. Mana yang lebih mudah larut?
Di sini kita kan membahas tentang ini ion senama. Kalau AgCl saya masukkan dalam air, ada nggak ion senamanya? Air kan rumus kimianya H2O. Antara AgCl sama H2O nggak ada yang sama, berarti nggak ada ion senamanya. Saya punya AgCl, saya masukkan dalam larutan NaCl. Di sini kita punya ion senama. Ion senama apa? Ion senama Cl. Nah, ini ada ion senamanya. Kalau ada AgCl dimasukkan dalam Ag2SO4, berarti ion senamanya apa? Berarti dalam gelas ketiga ini ion senamanya Ag. Lalu pada gelas mana AgCl mudah larut? Mudah larut, berarti kita cari yang S-nya paling besar. Kalau AgCl dalam air, berarti gimana? Berarti kan nggak ada ion senamanya ya. Berarti kita hitung biasa. AgCl dia kalau pecah jadi Ag plus sama Cl min. Ini S, ini S. Berarti KSP nya sama dengan konsentrasi Ag plus dikali Cl min. Ag plusnya S, Cl minnya S juga. KSP nya 10 pangkat min 10. S kali S, S kuadrat. Berarti S nya ketemu 10 pangkat min 5. Ini yang pertama. Kalau yang kedua gimana? Di sini ada ion senama. Ion senama Cl min. Jadi kita udah tahu konsentrasi Cl min awalnya berapa. Di sini kan NaCl 0,1 molar. Berarti Cl min-nya berapa? Berarti konsentrasi Cl min-nya kita ambil dari sini. Dia ketemu 0,1 molar. Nah, nanti 0,1 molar akan dimasukkan ke dalam rumus KSP-nya. Kita hitung lagi. AgCl dia kan kalau pecah jadi Ag plus ditambah Cl min. Ag plusnya karena nggak diketahui kita tetap S. Kalau Cl minnya, oh ada ion senamanya. Ion senamanya diketahui 0,1. Kita masukkan rumus. KSP sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min. Berarti Ag plusnya tetap S, Cl minnya diganti 10 pangkat min 1. Ini 10 pangkat min 1 ya. KSP nya 10 pangkat min 10. Berarti S nya ini pindah ke sini jadi 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 1. Ketemu S nya 10 pangkat min 9. Sekarang yang ketiga. Di sini AgCl saya masukkan ke dalam Ag2SO4. Antara senyawa yang saya masukkan sama senyawa yang udah ada dalam larutan itu ada ion senama. Ada ion senama Ag plus. Ag plus ini ya yang sama. Di sini kan Ag2SO4 0,1 molar. Ag-nya ada 2. Kalau Ag2SO4-nya 0,1 molar, berarti Ag-nya nanti 2 kalinya. Berarti konsentrasi Ag plusnya di sini kita ketahui 0,2 molar. Kan Ag2SO4 ya, 2 kalinya. Ag-nya 2 kalinya. Berarti nanti Ag-nya yang kita ketahui. Kita balik lagi AgCl. Jadi Ag plus ditambah Cl min. Ag plusnya diketahui dari ion senama. Di sini diketahui 0,2. Cl min-nya kalau di gelas 3 ini nggak diketahui. Berarti kita anggap S. Berarti KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. KSP-nya 10 pangkat min 10. Nanti Ag plusnya kita ganti 0,2, Cl min-nya kita ganti S. Berarti nanti S-nya sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti S-nya berapa? Diketahui nanti S-nya 0,5 kali 10 pangkat min 9 atau 5 kali 10 pangkat min 10. Kita lihat waktu dia nggak ada ion senama,
S-nya 10 pangkat min 5. S-nya waktu di H2O dibanding S-nya waktu di NaCl dibanding S-nya waktu di Ag2SO4. S-nya waktu di H2O dia 10 pangkat min 5. S-nya waktu di NaCl dia 10 pangkat min 9. S-nya waktu di Ag2SO4 5 kali 10 pangkat min 10. Kalau kita bandingkan, maka S-nya waktu di H2O di air dia akan lebih besar dari S-nya waktu di NaCl. Di NaCl akan lebih besar daripada di Ag2SO4. Berarti intinya apa? Intinya semakin banyak ion senamanya, di sini kan ion senamanya Cl- 0,1 Ag+. Kalau di gelas 3 ion senamanya ada 0,2. Di gelas ketiga ion senamanya makin banyak. Makin banyak ion senama, ternyata S-nya makin kecil. Berarti nanti kesimpulannya semakin banyak ion senama, nilai kelarutannya makin kecil. Berarti nanti di gelas ketiga dia yang paling sukar larut. Ini yang paling sukar larut. Kalau yang di sini karena S-nya paling besar, berarti yang paling mudah larut. Oke, selesai.